أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah sampai di hari ke-28 bulan Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah dan meningkatkan ibadah kita, amalan-amalan kita, dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan memberikan informasi materi mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu golongan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Mereka tidak memiliki harta ataupun tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seumpama orang fakir adalah orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi mereka hanya berpenghasilan 3.000 rupiah, dan itu tidak sampai 50%-nya. Maka wajib kita berikan zakat kepadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu golongan orang miskin. Orang miskin berlainan dengan orang yang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seumpama orang miskin itu, mereka membutuhkan 10.000 rupiah, tapi mereka hanya berpenghasilan 7.000 rupiah, jadi 50% lebih. Itu dinamakan orang miskin. Oleh karena itu, kita yang mampu wajib memberikannya zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Yang ketiga yaitu amil zakat, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat daripada muzaki dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Jadi orang-orang yang mengumpulkan zakat, membantu kita untuk menyalurkan zakat, mereka juga berhak untuk menerima zakat. Setelah itu, yang keempat yaitu mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mereka adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam atau untuk menguatkan Islamnya, karena mereka baru saja masuk Islam, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, agar mereka tidak berbuat buruk terhadap kaum muslimin, dan diharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Jadi mereka juga adalah golongan orang yang bisa atau berhak mendapatkan zakat. Golongan yang kelima yaitu para budak. Zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak. Itu dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang mencicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka, mereka berhak mendapatkannya dari zakat, atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tapi, menurut sebagian mazhab, Maliki dan Hambali, pembebasan tawanan muslimin dari
tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian, maka hal ini tetap akan ada selama masih berlangsungnya peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Setelah itu, golongan yang keenam yaitu gharim. Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Di sini ada dua macam jenis gharim, yaitu yang pertama, gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, dan gharim untuk kepentingan orang lain atau kemaslahatan umum. Yang pertama, gharim untuk kepentingan sendiri atau dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan primer pribadinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan, atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya, dan memaksa mereka untuk berhutang. Jenis gharim yang kedua yaitu gharim untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslimin yang sedang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahan mereka. Maka siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum dan diperbolehkan agama, lalu ia berhutang, untuk itu ia berhak dibantu dengan zakat yang kita berikan. Setelah itu, golongan yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah di sini adalah seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban dan sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan pada saat masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fisabilillah ditunjukkan untuk makna jihad. Tapi pada saat ini kata fisabilillah bisa digunakan untuk orang-orang yang berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tokoh-tokoh agama, orang-orang yang sedang mendirikan pesantren, mendirikan sekolah yang digunakan untuk kepentingan agama. Golongan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya sendiri, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat ia benar-benar kehabisan biaya. Berbeda dengan musafir, jika musafir di sini adalah orang yang bepergian, mereka tidak kehabisan biaya. Sedangkan Ibnu Sabil, mereka orang-orang yang bepergian beberapa hari dan di tengah-tengah perjalanannya mereka kehabisan biaya dan tidak bisa kembali ke negaranya lagi. Oleh karena itu, mereka berhak untuk mendapatkan zakat dari kita agar mereka bisa kembali ke negaranya lagi. Ya, demikianlah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dari kita. Jangan lupa membayar zakat sebelum Ramadan habis, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروي